Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Shalom, selamat bergabung kembali dalam ibadah GPDI Betani Pekanbaru dalam ibadah Link. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita satukan hati kita untuk kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Kami mengundang dengan kasih Kristus, mari kita bawa pujian ini dengan segenap hati kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bela kiranya seluruh kehidupan kita menjadi persembahan yang kudus, yang berbau harum di tahta Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bela kiranya Tuhan Yesus disenangkan melalui pujian dan penyembahan kita pada saat hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
Terpujilah nama-Mu ya Allah yang baik. Betapa hati kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji-muji Engkau Bapa. Ini kehidupan kami Tuhan, seluruh kehidupan kami mau bawa sebagai korban persembahan di hadirat-Mu ya Tuhan. Bila Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Tidak dapat kami balas segala kebaikan-Mu selain dengan memuji-muji Engkau Tuhan. Balas segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, kami memuji-Mu. Glory, glory, glory. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sebagaimana ku membalas kasih-Mu. Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yesus, haleluya. Engkau baik dan teramat baik Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang baik saat ini Tuhan. Kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bila kiranya Tuhan
Engkau Allah yang memateraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, menjadi kekuatan baru Tuhan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang memberkati. Terpujilah Engkau Allah yang baik, termulialah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada. Salam bertemu kembali, salam sehat. Kami yang ada di gedung ini dapat beribadah dalam momentum di hari Minggu yang indah ini. Mari kita bersungguh-sungguh ibadah. Kalau tadi pagi Bapak Ibu bangun dalam keadaan tubuh sehat, semuanya itu karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur dalam kesungguhan kita beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang belum berkesempatan hadir, manfaatkanlah momentum ibadah online ini dalam kesungguhan. Dan saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Tiba gilirannya kita akan baca firman Tuhan. Perhatikan baik-baik dan simak dengan sungguh-sungguh. Saya akan bacakan firman Tuhan. Diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Diberi tema pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dikaruniakan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan, Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Yahweh, kemudian oleh karena kehendak Yahweh juga kepada kami. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan, firman yang luar biasa. Berkatilah firman-Mu ini supaya menjadi berkat bagi seluruh yang mendengar dimanapun berada, bahkan kami yang ada dalam gedung ini. Dan kiranya juga Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan kemampuan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk hamba-Mu menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini saya tadi katakan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus. Kalau kita baca ya, pasal 8 dan pasal 9, dua pasal ini yang terdiri dari 39 ayat, semuanya bertemakan tentang uang. Atau dalam Alkitab dipakai dengan bahasa mamon. Siapa bilang Alkitab tidak memberikan pengajaran tentang uang? Kalau mau diteliti, cukup banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang uang. Karena uang ini penting. Uang itu adalah talentamu, waktumu, dan juga kemampuanmu. Sehingga sama seperti gabungan dari tiga ini, sama seperti hidupmu. Oleh sebab itu, Tuhan juga merancangkan tentang keuanganmu dengan sedetil mungkin, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau kita setuju dengan pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit yang mengajarkan kita untuk mendahulukan Tuhan, mengabdi kepada Yahweh daripada kepada Mamon, ya, maka mari dalam berbagai momentum ketika kita menghadapi hadapan hadirat Tuhan dalam kemasan ibadah, dimanapun dan kapanpun itu dilaksanakan, pastikan dirimu bahwa engkau menghadap hadiratnya tidak dengan tangan hampa, seperti yang firman yang Tuhan berikan kepada umat Israel melalui Musa di atas Gunung Sinai dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 15. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita mau mengabdi kepada Tuhan,
dalam memberikan pemberian, persembahan. Ya, mari kita lakukan dalam kesungguhan, dalam kebenaran, tetapi tidak seperti kita memberikan tip kepada pegawai restoran atau kepada petugas parkir. Dalam mengikuti pembelajaran Tuhan Yesus yang mendahulukan Yahweh daripada Mammon, maka tersirat di dalamnya ada satu anjuran untuk memprioritaskan atau terlebih dahulu mengabdi kepada Allah. Karena setelah Yesus sampaikan di atas bukit bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahweh dan kepada Mammon, artinya kita harus milih, maka ayat selanjutnya di dalam pasal Matius pasal 6 ayat 33 di sana dikatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Yahweh serta kebenarannya, selebihnya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, inilah yang akan kita selidiki dan akan kita lakukan dalam kerangka tema penyampaian firman Tuhan pagi hari ini, yaitu persembahan pertama yang seharusnya kuberikan. The first offering we should give. Nah, ayat pokok di atas ini yang tadi kita sudah baca, kita perhatikan dari jemaat di Makedonia, bagaimana mereka melakukan pelayanan kasih dengan kesadaran dalam kondisi mereka tahu keadaan mereka. Bahkan lebih hebat lagi di sana dikatakan dalam kondisi yang terbatas, dalam kondisi keadaan yang miskin, mereka rela memberikan melampaui kemampuan mereka. Bahkan lebih hebat lagi di sini dikatakan, bahkan mereka mendesak para rasul untuk mereka diizinkan terlibat dalam pelayanan kasih. Itu dari ayat 1 sampai 4. Kita masuk dalam ayat 5, inilah yang menjadi luar biasanya, inilah yang kita mau pelajari bersama. Karena di ayat kelima di sana dikatakan bahwa mereka pertama-tama memberikan diri kepada Yahweh. Halo Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, apakah hal pertama yang mereka lakukan? Hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka memberikan diri kepada Yahweh. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu telah melakukan hal ini? Jangan pernah Bapak Ibu memberikan persembahan sebelum Bapak Ibu pertama-tama memberikan diri dalam pengabdianmu kepada Yahweh. Karena ternyata Yahweh itu lebih menginginkan dirimu, hidupmu, hatimu daripada uang, daripada Mammon. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan dengan baik-baik. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan ini dari 1 sampai 4, ternyata orang-orang di Makedonia hatinya tidak cenderung, tidak diarahkan, tidak dikuasai untuk terlebih dahulu mengabdi kepada Mammon. Ya. Karena jangan salah Bapak Ibu, ternyata Mammon bisa mengarahkan hidup kita, bisa membelokkan hati kita. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 21 di sana dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati kita, arah hidup kita dapat dibelokkan oleh Mammon atau uang. Benar atau tidak Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Ada satu contoh di dalam Matius pasal yang ke-19. Saya akan baca dari ayat 16. Saya akan baca, perhatikan baik-baik. Di sana diberi tema orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Yahweh." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri."
Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bayangkan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Orang muda ini diizinkan memperoleh harta yang banyak, diizinkan hidup dalam kekayaan yang melimpah, tetapi ternyata hatinya terikat, dicengkram oleh roh Mamon, sehingga dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, kalau mau sempurna, jual itu semua dan datang ikut aku. Karena apa? Karena engkau akan beroleh harta di sorga. Ketika dikatakan engkau akan beroleh harta di sorga, itu pengertiannya bahwa Bapa kita di sorga, pemilik langit dan bumi, ternyata lebih banyak hartanya, lebih kaya daripada pemuda ini. Belum apa-apa dibanding dengan harta pemuda ini. Tuhan Yesus tahu dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 2:25, tidak perlu seorang pun memberitahukan kepada dia siapa manusia itu, karena dia tahu hati manusia. Karena dia tahulah pemuda itu hatinya melekat, hatinya diperbudak, hatinya ya sungguh-sungguh terikat kepada harta ini. Maka Yesus sarankan kepada dia dengan maksud supaya hatinya jangan terikat oleh harta duniawi atau oleh uangnya. Seandainya pemuda ini dapat mengenal Yesus, pemilik langit dan bumi, lebih kaya daripada pemuda ini, lebih kaya karena langit dan bumi adalah milik dia, maka sama seperti pemaham dan pengenalannya seperti wanita Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Niscaya dia pasti akan mengikuti perkataan Yesus. Dia pasti akan datang mengikuti Yesus. Tetapi sayangnya, pemuda ini diberi kesempatan untuk memiliki harta yang melimpah, tapi dia belum mempunyai pengertian yang sungguh-sungguh siapa Yesus dan pengajaran Yesus. Saya mau katakan bahwa pengajaran Yesus tentang masalah uang itu mendetail di dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatur uangmu, itu artinya Tuhan juga ingin mengatur hidupmu, supaya hidupmu sungguh-sungguh menjadi orang yang diberkati dan berarti hidup di atas muka bumi ini. Nah, mari, ketika Yesus katakan bahwa kita harus mendahulukan Yahweh daripada Mamon, maka oleh ilham Roh Kudus, Rasul Paulus menorehkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma, kitab Roma pasal 12. Ya, pasal 12 saya bacakan ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, kepada Yahweh, itulah ibadahmu yang sejati. Ketika tadi kita dengar firman Tuhan bahwa orang Makedonia pertama-tama memberikan dirinya kepada Yahweh, maka kita melihat di sini ini selaras dengan anjuran firman Tuhan yang oleh ilham Roh Kudus ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma. Saya mau katakan dari ayat firman Tuhan ini, di sana dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ingin garis bawah ibadahmu yang sejati. Mungkin sampai sekarang, siapa tahu para pendengar yang ada dimanapun sampai saat ini masih mencari-cari mana ya gereja yang memiliki ibadah yang sejati ya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tidak usah menyibukkan diri Anda bingung untuk mencari gereja yang melakukan ibadah yang sejati. Sepanjang Anda melakukan firman Tuhan, mempersembahkan hidupmu yang kudus dan yang berkenan kepada Yahweh, itu sudah merupakan ibadah yang sejati. Sehingga Anda bertumbuh
melekat dalam gereja lokal dimanapun. Apabila Anda melakukan firman Tuhan ini, Anda sudah melakukan ibadah yang sejati. Jadi stop, jangan ke sana ke sini, dari satu gereja pindah ke gereja lain hanya dalam pemikiranmu untuk mencari ibadah yang sejati. Lakukan firman Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan, apakah Anda sudah melakukan ibadah yang sejati? Yaitu memberikan persembahan hidupmu pertama-tama kepada Yahweh yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalau Anda sudah lakukan, saya percaya kita akan melihat perjalanan hidup kita yang dituntun oleh Tuhan. Selanjutnya, Paulus menulis dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau kita pertama-tama sudah melaksanakan, mempersembahkan hidup kita, diri kita seperti jemaat di Makedonia, maka selanjutnya Allah, Yahweh kita akan membimbing kita, memperbarui pikiran kita, supaya kita memiliki pikiran yang selaras dengan rancangan Tuhan atas hidup kita. Tuhan merancangkan hidup kita, pasti Tuhan juga terlibat di dalamnya, merancang tentang penggunaan uang kita, supaya kita sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Dia. Karena berkat itu dari Yahweh, Bapak Ibu. Ketika Dia berikan berkat itu, ketika Dia titipkan berkat itu, Dia mau Bapak Ibu bermanfaat. Dia mau Bapak Ibu menjadi bendaharanya Yahweh, untuk juga bisa memberkati orang lain atau memberkati hal apapun yang selaras dengan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan menginginkan hidupmu itu adalah hidup yang bahagia. Tuhan merancangkan hidupmu yang luar biasa. Saya bacakan ayat firman Tuhannya di dalam Yeremia pasal yang ke-29, ya. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan demikian. Saya bacakan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dengar baik-baik, ya. Sebab aku, kata Yahweh, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan bahagia. Pemuda tadi, dia diberi hidup dalam keberkatan seandainya dia mengetahui kehendak daripada Yahweh. Pertama-tama mempersembahkan hidupnya kepada Yahweh, berubah, tidak mengikuti jalannya dunia, sehingga pikirannya akan diubahkannya selaras dengan pikiran Tuhan. Maka saya percaya dia akan hidup berbahagia, karena ternyata Tuhan merancangkan hidup setiap manusia dengan rancangan damai, memberikan masa depan yang penuh dengan kecerahan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dapat memahami pikiran Tuhan, selaras dengan rancangan Tuhan, maka kita bisa akhirnya memiliki 3 tahap pemikiran dan mengetahui kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Halo Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu contoh bagaimana tentang mendahulukan Tuhan, dan kita melihat dalam kondisi hidup di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah bencana, kita melihat Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa. Itu dapat kita baca. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya akan baca 1 Raja-Raja pasal 17 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tema Elia dan Janda di Sarfa. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfa dan yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfa. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api.
Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini jawaban perempuan itu di ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, Yahwehmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada lagi roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Kelihatan bahasa ini aneh dan kurang sopan daripada sang nabi. Sudah jelas orang itu berkekurangan di masa paceklik, di masa kekurangan, di masa kekeringan, tetapi sepertinya nabi ini egois sekali. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dahulu nabi dianggap sebagai wakil Allah. Itu sebabnya sang perempuan mengatakan, demi Tuhan Yahwehmu yang hidup. Artinya apa? Dia mau akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dia membuat roti bundar dari segenggam tepung yang tadinya hanya cukup untuk makan, sekali makan saja untuk dia dan putranya setelah itu mati. Tetapi oleh perintah daripada sang Nabi, beri terlebih dahulu, buat dan beri terlebih dahulu untuk dia. Artinya apa? Kalau dia tidak makan, dia akan mati. Jadi artinya dia rela mati demi dia mengikuti firman Tuhan dan melakukan apa yang terlebih dahulu kepada sang nabi yang dia katakan, demi Tuhan Yahwehmu yang hidup, aku lakukan, kira-kira begitu. Artinya apa? Dia menukar, dia lebih baik mati daripada dia tidak mengikuti perintah daripada sang nabi ini yang merupakan wakilnya Tuhan. Artinya apa? Dia mendahulukan Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita baca lebih lanjut di ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Nabi Elia. Sampai kapan? Sampai turun hujan ke atas muka bumi. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah ketika dia mendahulukan Tuhan. Kita lihat, luar biasa. Kita datang kepada Tuhan pemilik langit dan bumi, lebih kaya dari kita. Dia tahu segala-galanya. Dia ingin mengatur supaya hidup kita jangan dicengkram oleh mamon. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, sesuai dengan tema kita, persembahan pertama yang kuberikan, the first offering we should do or we should give, adalah memberikan dirimu. Jangan pernah Anda memberikan persembahan sebelum Anda memiliki hati untuk mempersembahkan hidupmu terlebih dahulu. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk lebih memahami siapa Tuhan kita. Jangan seperti pemuda ini yang diberkati tapi tidak memahami dan tidak mengenal siapa Yesus. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah pemilik langit dan bumi, memiliki segala-galanya. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan uangmu, tetapi Allah lebih mementingkan hidupmu. Kalau hidupmu kau telah berikan, persembahkan di atas mezbah sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini Anda dan saya sepakat, aku ingin terlebih dahulu mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Maka selanjutnya Tuhan akan mengatur semua langkah hidup kita, termasuk keuangan kita. Tuhan akan atur demi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Anda akan menjadi orang yang diberkati untuk memberkati orang lain. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Mari kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Manakala kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan, kami ingin Bapa supaya kami hidup berkenan kepadamu. Terlebih dahulu kami seperti jemaat di Makedonia, memberikan diri pertama-tama kepada Yahweh, sehingga kami dapat memiliki kasih karunia untuk memberikan melampaui batas-batas kemampuan kami. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan pemilik langit dan bumi,
kaya dalam segala hal, tidak kekurangan satupun dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu terimalah anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang. Amin.